Alaihim bisyambisu Hamasiyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membedah ini video keempat ya, masih Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Kali ini kita akan membedah 3 gereja tersisa ya. 3 gereja atau 3 jemaat tersisa ya. Perhatikan baik-baik ya. Jemaat Sardis ya, ini Wahyu pasal 3 ya. Mulai dari ayat 1 sampai 22. Jemaat Sardis ya. Ini Yesus menyatakan diri sebagai pemilik 7 roh. Rohnya R-nya huruf besar. Beda dengan Wahyu 1 ayat 4 yang Yohanes masih menulis roh. Rohnya R huruf kecil. Ternyata Wahyu 5 ayat 6 nanti sudah jelas di situ rohnya itu R huruf besar. Roh itu maha hadir ya Pak. Roh itu maha hadir. Roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Di sini ditulis 7 ya, 7 roh. Mau jadi 1 miliar juga bisa Pak ya, masuk di dalam hati kita. Jumlah orang Kristen di dunia berapa ya, mungkin sekarang sekitar 4,5 miliar ya. Semua ada Roh Kudus ya, mestinya ada Roh Kudus dalam setiap diri ya. Berarti Roh Kudusnya 7 miliar atau 4 miliar dong? Ya enggak ya, Roh Kudus tetap satu, tetapi roh itu bisa menjadi berapa saja, kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi ruang dan waktu. Beda dengan zat. Nah, kalau Anda memahami Allah itu pribadi ya dibatasi ruang dan waktu, tapi kalau Allah itu roh tidak dibatasi ruang dan waktu. Jemaat Sardis ya, hidup segan mati tak mau ya. Ini ya hidup tapi sebenarnya mati ya. Sudah mendengar tapi tegar tengkuk. Ini dia ciri-ciri Sardis ya. Di sini yang paling cocok itu adalah Protestan. Protestan ya, Mormon ya, gereja-gereja adat itu ya. Sudah dengar tapi apa? Keras kepala, tegar tengkuk ya. Ini ciri khas dari jemaat Sardis. Introspeksi diri. Semua gereja-gereja Protestan di daerah-daerah yang adat-adat itu paling cocok dengan yang dimaksud oleh Yesus, jemaat Sardis ya. Sardis ya. Sadis apa Sardis? Kayaknya kalau tegar tengkuk kan mirip dengan sadis, bukan sardis. Ya ini tambahin R, Sardis ya. Yesus ingin mengatakan bahwa wahai Anda yang jemaat tipe Sardis, Anda itu sudah dengar. Anda sudah dengar kan Allah itu esa? Sudah Pak. Ya, sudah dengar, ini kan era modern Pak. Tayangan pendeta HTD itu waduh tiap hari nongol Pak. Lah iya wong jumlahnya sekarang sudah 2000, di atas 2600 tayangan gitu. Ya Anda masuk diklik apa saja nongol itu pendeta HTD itu. Ya memang begitu katanya. Harus di atas 2500 supaya setiap tayangan Anda sedang dengerin musik nanti nongol HTD di bawah. Di scroll gitu ada HTD gitu. Ya. Jemaat Sardis. Sardis apa sadis Pak? Sardis ya. Anda yang masih Protestan, Mormon, gereja-gereja adat di kampung-kampung ya, Anda sudah dengar Allah itu esa. Anda sudah dengar Yesus itu Allah, tapi Anda tetap ngototer, ngeyeler, tegar tengkuker gitu. Ya, ini ada tipe jemaat Sardis. Sekarang tipe jemaat Laodikia. Apa kok dilompatin Pak? Kok langsung ke Laodikia? Ya begitulah ya. Sekarang jemaat Laodikia, ya ini Yesus menyatakan diri sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Ini oleh saksi Yehova dipelintir menjadi ciptaan Allah yang permulaan. Jadi Yesus itu cuma ciptaan. Permulaan dari segala ciptaan Allah artinya sang pencipta. Kolose 1 ayat 16, Wahyu 4 ayat 11. Ya, Anda termasuk tipe Laodikia ini yang suam-suam kuku nggak jelas. Ya, di sini ya, ini gereja apa kira-kira? Ini gereja karismatik Sikara Lamara Baraba. Semua Anda yang tergabung dalam karismatik Sikara Lamara Baraba, Anda tipenya Laodikia, nggak jelas ya toh. Bapa dalam nama Yesus ya toh. Bapa ditemplokin terus ke Yesus ya toh. Bapa ini nggak tahu kenapa nih ditemplokin terus. Ya, doa juga Bapa dalam nama Yesus, baptisan juga Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Suam-suam kuku ini dimuntahkan Allah ya. Tapi Anda juga kalau mau tobat sih bagus, karena nanti Anda akan diberi apa? Akan duduk bersama Yesus di tahta Yesus, seperti hanya Yesus duduk di dalam tahtanya. Ya, tahta Yesus di mana?
Kisah 7 ayat 49, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ya. Ya tahta Allah itu gede dong Pak. Ya ini kan bahasa Alkitab seperti ini. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Anda nanti duduk bersamaku, ya artinya Anda masuk surga gitu loh. Ngerti? Karena tahta Allah ada di surga toh. Ya. Ya, oke. Anda sikara lama raba-raba Bapak dalam nama Yesus, Anda masuk di dalam Laodikia. Nah, ada satu gereja, ada satu jemaat yang tidak dicacat, tidak ada cacatnya. Ya, Yesus tidak mencacat, ya. Yang disebut jemaat Philadelphia, ya. Yesus menyatakan diri sebagai yang kudus dan benar. Ini klop dengan Yesus itu Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Tipe jemaat ini adalah jemaat yang mengakui Yesus Allah yang benar. Telah dibuka, pintu telah dibuka, artinya klop dengan Lukas 24 ayat 45. Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Jemaat tipe Philadelphia adalah jemaat yang pendetanya maupun anggota gerejanya dibuka pikiran mengerti kitab suci. Siapa yang bisa membuka? Hanya Yesus. Kenapa kok oleh Yesus dibuka? Karena penyembah Yesus Allah yang benar. Dibuka pikiran, ngerti kalau di sini tuh Bapa udah nggak ada, ngerti. Ya. Bisa paham ya. Tidak ada yang bisa menutup, ya. Terus kekuatanmu tidak seberapa, betul ya. Tetapi kamu mentaati firmanku dan tidak menyangkalku. Inilah satu-satunya tipe jemaat yang dipuji oleh Yesus. Kamu itu ikut firmanku, kamu itu tidak pernah menyangkal namaku. Jemaat ini tidak pernah menyangkal Yesus Allah, itu dia. Terus bisa menaklukkan jemaah iblis. Satu-satunya yang bisa menaklukkan jemaah iblis adalah saksi Yehova dan Bapak Yahweh, cuman jemaat ini Philadelphia, ya. Anda kan sering diajak debat sama saksi Yehova sama Bapak Yahweh loh. Anda kalah melulu kan. Yang satu-satunya bisa menaklukkan para saksi Yehova, jemaah iblis adalah gereja bertipe Philadelphia. Ya. Nanti kalau itu akan dijadikan soko guru di surga. Wah, ini sudah jadi andalannya di surga ya. Soko gurunya jadi tiangnya jadi di surga ya. Ini gereja yang cocok ini apa? Gereja Alkitabiah Allah Esa ya. Ya itu. Ya. Gerejanya Pak Pendeta HTD dong. Lah iya, makanya kami itu dapat visi itu dari sini, ngerti nggak Saudara? Saya itu dapat pendengaran, dapat penglihatan dari Yesus. Kamu harus mendirikan gereja yang berpola Philadelphia. Ya, dibuka pikiran mengerti tentang kitab suci. Terus apa? Kamu kekuatanmu tidak seberapa. Ya, kami jemaatnya tidak. Wah, kami memulai bukan dari jemaat yang heboh. Ya, kami malah mungkin dari 5 atau 6. Ya, membaptis itu 3 orang, 4 orang pertama itu dari jemaat. Ya. Pertama kami sekolah Alkitab itu 150-an gitu. Yang angkatan pertama ya. Terus tambah sekarang udah 1000 lebih ya. Kami sudah meluluskan terakhir kemarin tambah berapa ya? Tambah 37 berarti sudah 200. Mungkin juga 300 sekarang angkanya. Sudah kami meluluskan 300 orang ya. Kekuatanmu tidak berapa tapi dibuka. Nah ini dia ya loh. Klop ya loh. Terus penyembah Yesus Allah yang benar tidak menolak namaku, tidak apa di sini bro? Tidak menyangkal. Satu-satunya jemaat yang tidak menyangkal nama Yesus sebagai Allah siapa? Ya cuman gereja Alkitab Allah aja. Gerejanya HTD dong lah. Iya. Kami memang mendirikan gereja untuk ini kok. Ya. Tapi gimana Pak? Sinodenya Pak, kalau nggak Tritunggal kan nggak dikasih izin, nggak peduli kami. Ya, sinode itu hanya ada di Indonesia kok. Di luar negeri sinode diketawain. Apa itu sinode? What's that sinode katanya? What is it? Sinode itu apa katanya? Di Indonesia saja ya. Kami mengajukan izin soal dikasih atau tidak bukan salah kami, gitu. Tapi kami tetap jalan terus karena kami punya visi ini memang disuruh sama Yesus kok. Kok berani-beraninya Pak mengklaim disuruh Yesus? Kan saya penyembah Yesus. Kalau Anda masih penyembah bapaknya nemplok terus sama Yesus, ya Anda mustahil dibuka. Saya kan penyembah Yesus, menolak nyembah Bapa. Itu dia.
Makanya saya punya visi seperti ini. Lihat ya, baik-baik ya. Yesus menyatakan diri sebagai yang kudus, yang benar. Berarti linknya 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar itu. Kemudian telah dibuka. Pintu telah dibuka, nggak ada yang nutup. Diberi pencerahan tentang Alkitab. Cocok dengan Lukas 24 ayat 45. Kemudian kekuatanmu tidak seberapa, betul. Kami membuka gereja ini tidak mulai dari banyak, tapi mulai dari yang Tuhan kirim saja ya. Sekarang sudah banyak, sekarang cabangnya saja sudah lebih dari 100 sekarang ya. Terus mentaati firman-Ku, ini dia. Makanya kami hanya pakai Alkitab. Ya, firman Allah dari mana? Firman-Ku tidak pernah berlalu. Berapa ya? Matius 24 ayat 35 ya. Ya, cek aja ya. Langit bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Di Lukas juga ada. Matius 24 ayat 35 kayaknya ya. Terus tidak menyangkal namaku. Satu-satunya gereja yang tidak menyangkal Yesus Allah itu cuman GAAE, Gereja Alkitab Al-Aqsa. Sekarang sih sudah banyak yang mau gabung ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ingat ya, inilah misi kami, inilah yang Yesus maui, yaitu Gereja Alkitab Al-Aqsa di zaman akhir ini ya. Ya, saudara mau percaya atau tidak itu terserah saudara. Anda dihakimi pakai firman loh ya. Sekarang dihakimi pakai firman itu, jadi Anda yang menolak ya, karena kami hanya menuruti firman. Kami hanya apa yang tertulis. Anda yang masih bergereja mendasarkan apa yang tidak tertulis, cuman ngarang gitu, cuman doktrin pendetamu, ya silahkan Anda binasa. Kami hanya memakai ini. Kamilah gereja bertipe Philadelphia ini. Ingat saudara, kami mentaati firman, kami tidak menyangkal Yesus. Itu poinnya. Ya. Nanti hadiahnya Pak, baca aja jadi soko guru di surga ya dan sebagainya. Tahu namaku yang baru, semua tahu. Anda tahu nggak siapa nama Yesus yang baru? Cuman kami yang tahu. Siapa? Alfa Omega, Maha Kuasa, Allah, Tuhan Allah ya. Oke, clear. Jadi sekarang saya sudah bahas Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Pasal 4 nanti baru disingkap itu siapa Bapak. Kalau sampai sekarang masih belum, menurut Anda belum ketemu siapa Bapaknya Yesus, nanti di pasal 4 langsung ketemu ya. Oh, ternyata Bapaknya Yesus sendiri ya. Tapi Anda kalau mau tetap tegar tengkuk silahkan. Saya sudah menjelaskan gereja-gereja tipenya apa ya. Saya ulang sedikit lagi ya. Kalau Philadelphia ini gereja yang diinginkan oleh Yesus, yaitu Gereja Alkitab Al-Aqsa. Kemudian Sardis itu gereja-gereja Protestan, Sardis. Laodikia itu gereja-gereja karismatik Sikaralama Rabaraba yang tidak jelas itu ya, suam-suam kuku ya, selalu ragu-ragu Bapak dalam nama Yesus lah apalah ya, yaitu ragu-ragu dimuntahkan Allah. Ingat, ragu-ragu dimuntahkan Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab kalau Anda pengen tahu bagaimana seterusnya pasal 4 sampai pasal 22. Supaya dibuka semua itu ada di mata pelajaran Sekolah Tinggi Alkitab Online. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian, HBBS. Haleluya, amin.